Ustadz, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Hamba Allah, saya mau bertanya, apakah sebagai seorang calon istri, jika berumah tangga nanti boleh meminta izin sebelum menikah, perjanjian di hitam putih, di atas kertas hitam putih, untuk tetap bekerja di kantor, karena dengan alasan ada tabungan untuk membiayai bulanan orang tua. Barakallahu fikum. Boleh, tentu saja boleh, karena kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim, orang muslim sesuai dengan syaratnya, ya. Jadi boleh saja. Tetapi perlu saya berikan masukan untuk muslim yang bertanya ini. Kalau Anda sudah menikah, dan Anda sekarang calon istri, Anda mau menikah, Anda punya beban apa nih? Anda punya beban misalnya membiayai orang tua. Oke, misal gaji Anda berapa? Ini contoh, kita hitung-hitungan saja ya. Kalau Anda punya gaji misalnya 5 juta rupiah, contoh. Kita anggaplah nilai ini yang Anda terima gajinya. Dan Anda punya biaya kehidupan Anda mungkin 2 juta, Anda berikan kepada orang tua 3 juta. Habislah 5 juta itu. Sekarang Anda dilamar oleh seorang laki-laki, dan Anda bicara, tidak ada masalah Anda berbicara, tapi dengan ada mahram Anda ya. Sekarang kalau sudah menikah dengan saya, harapannya apa? Anda tanyalah satu persatu. Di antaranya, bahasakan, saya ini sedang bekerja. Gaji saya 5 juta rupiah. Saya menggunakan kebutuhan saya 2 juta. Saya memberikan orang tua saya 3 juta. Ya. Jadi, ini merupakan tanggung jawab saya. Bagaimana kira-kira nanti kalau jadi suami? Apa bisa membantu saya di sini? Atau saya tetap bekerja? Dari awal, jadi jelas semua. Jangan nanti setelah menikah baru Anda mau membahasakan ya. Dan tidak usah hitam putih atau di atas hitam putih tulis di kertas itu. Tidak perlu, bahasakan aja dulu. Kalau dia mengatakan sudah nggak masalah, nanti saya yang nanggung misalnya. Itu nanti 5 juta rupiah saya kasih. Itu mungkin selain daripada uang yang akan saya berikan untuk kebutuhan rumah kita nanti misalnya. Ya udah, berarti Anda sudah tahu Anda tidak perlu kerja kan gitu. Itu lebih enak buat Anda. Anda pasti otomatis lebih mulia karena menjadi seorang istri di rumah. Dan kalau sudah anak bisa fokus urus anak gitu kan. Sementara belum punya anak bisa fokus urus suami. Ada anak pun fokus mengurus suami dan anak gitu. Itu lebih baik daripada Anda harus membagi Anda kerja 8 jam per hari. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Malam baru Anda pulang ke rumah, tiba anak sudah entah siapa yang urus di siang hari dan pagi hari. Suami juga mungkin makan siang tidak ada yang temani. Atau mungkin suami pas pulang rumah cuma ada PRT. Nah ini kan kurang sehat rumah tangganya. Ya. Nah, kalau suami mengatakan, oh memang maaf saya belum bisa, saya tidak mampu memberikan biaya itu, nggak apa-apa, silakan tetap kerja. Nah di sini kalau memang suami mengatakan begitu, baru Anda tulis ya, di atas kertas. Jadi jangan dari awal belum menikah Anda sudah bebankan suami, saya tetap harus kerja loh. Nah, padahal mungkin suami bersedia untuk menanggung itu. Ya, karena fitrah semua laki-laki, ibu perlu tahu ya, ukhti perlu tahu, itu berharap agar istrinya di rumah. Agar bisa dia pada saat pulang disambut ya. Sibuk untuk menata rumah, belajar setiap hari, inovasi dalam masakan. Kalau ada anak, bagaimana mengurus mereka full time untuk anak-anak tersebut. Maka itu memang yang merupakan tanggung jawab istri. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Karena semua pemimpin akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dan diminta pertanggung jawab hari kiamat. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya dan diminta pertanggung jawab hari kiamat. Dan seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah dan anak-anak suaminya. Setiap jengkal dari rumah suaminya itu tanggung jawab ibu. Benda-benda yang disiapin situ, sendok, garpu, gelas, apa saja. Semua itu tanggung jawab ibu. Allah akan tanya hari kiamat nanti. Begitu juga dengan anak-anak. Dan kalau Anda bekerja, Anda sulit sekali untuk bisa membagi waktu untuk ini. Allahu a'lam. Ini dari kami.